Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fajarun Sumedidewa, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teknologi Sumbawa. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori arus komunikasi dua tahap, atau disebut two-step flow theory. Nah, teman-teman, apa sih teori arus komunikasi dua tahap itu? Jadi, teori arus komunikasi dua tahap merupakan model komunikasi yang menekankan peran opinion leaders atau pemuka pendapat dalam menyaring dan menyebarkan informasi dari media massa ke khalayak luas. Teori ini menjadi dasar penting dalam memahami dinamika pengaruh media dan interaksi sosial dalam proses komunikasi. Nah, teman-teman, ada pun juga sejarah dan ilmuwan dari teori tersebut. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Paul Lazarsfeld, Bernard Bergson, dan Hazel Gaudet pada tahun 1944 melalui penelitian tentang perilaku pemilih dalam pemilu presiden Amerika Serikat pada tahun 1940. Hasil penelitian ini mereka dipubliskan dalam buku People's Choice 1948 yang mengungkapkan bahwa media massa tidak langsung memengaruhi keputusan politik masyarakat, melainkan melalui perantara opinion leaders pada tahun 1955. Mengembangkan teori ini lebih lanjut bersama Lazarsfeld dalam buku Personal Influence, memperkuat konsep dalam pemuka pendapat dalam aliran informasi. Jadi ada pun juga proses perkembangan dari teori ini. Awalnya teori komunikasi massa didominasi oleh Hildebrandt Riedel model yang menganggap media memiliki efek langsung dan kuat terhadap khalayak. Namun, temuan Lazarsfeld menunjukkan bahwa satu, efek media terbatas, hanya 5% pemilih mengubah pilihan akibat paparan langsung media massa. Yang kedua, pengaruh interpersonal, lebih dominan faktor diskusi dengan keluarga, teman, atau kolega lebih berpengaruh daripada media massa. 3. Peran opinion leaders, individu yang aktif mengonsumsi media kemudian menjadi penghubung antara informasi, media, dan masyarakat. Adapun cara kerja dari teori ini, proses komunikasi dua tahap melibatkan dua tahap utama. Yang pertama, informasi dari media massa, contohnya surat kabar, TV, media digital, diterima oleh opinion leaders. Mereka aktif mengonsumsi dan menafsirkan pesan berdasarkan nilai, kepercayaan, atau pengetahuan spesifik. Tahap kedua, opinion leaders menyebabkan interpretasi mereka kepada opinion followers atau pengikut pendapat melalui interaksi tatap muka atau diskusi kelompok. Adapun contoh kasus dari teori ini, yang pertama, pemilihan umum. Dalam penelitian Lazarsfeld, calon presiden Amerika Serikat menggunakan media untuk kampanye, tetapi mayoritas pemilih justru terpengaruh oleh diskusi dengan tokoh masyarakat atau keluarga yang menjadi opinion leaders. Misalnya, seorang guru yang aktif membahas program calon presiden di media lalu meyakinkan murid atau rekan kerjanya. Yang kedua, kampanye kesehatan. Sebuah iklan TV tentang vaksinasi COVID-19 mungkin tidak langsung masyarakat. Namun ketika seorang dokter sebagai opinion leader menjelaskan manfaat vaksin di komunitasnya, masyarakat lebih terdorong untuk divaksinasi. Yang ketiga adalah pemasaran produk. Sebuah merek skincare meluncurkan iklan di Instagram. Influencer atau kecantikan opinion leader kemudian mereview produk tersebut sehingga pengikutnya tertarik membeli. Dan yang keempat, penerimaan mahasiswa. Studi di Vietnam menunjukkan bahwa universitas yang melibatkan alumni dan dosen sebagai opinion leaders dalam promosi lebih berhasil menarik minat calon mahasiswa baru menggunakan media tradisional. Jadi kesimpulannya adalah teori arus komunikasi dua tahap ini menegaskan bahwa media massa mempengaruhi tunggal melainkan dari ekosistem komunikasi melibatkan interaksi sosial. Dengan memahami peran opinion leaders, praktis komunikasi dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk menjangkau khalayak masyarakat. Jadi itu teman-teman penjelasan saya tentang teori arus komunikasi dua tahap. Sekian dan terima kasih.